Halo semuanya, selamat datang di podcast edukasi orang-orang. Halo semuanya, kembali lagi bersama podcast orang-orangan marketing dari Universitas Trilogi. Saya Maura dan saya Laita. Hari ini kita punya episode spesial yang bakal ngebahas topik yang super relevan untuk kita semua sebagai mahasiswa dan pelajar di era digital ini. Betul banget, di zaman sekarang siapa sih yang nggak kenal platform digital dan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Semuanya sudah menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan platform-platform ini dengan maksimal? Sudahkah kita membangun personal branding yang kuat untuk membuka peluang di masa depan? Nah itu dia, karena faktanya di era digital ini personal branding bukan lagi sekedar pilihan tetapi sudah menjadi kebutuhan kita. Dari mulai mencari magang, dapetin beasiswa, sampai peluang karir yang lebih luas. Semuanya bisa dimulai dari bagaimana kita membangun citra diri kita dari sekarang. Makanya untuk membahas topik ini, kita akan menghadirkan tamu istimewa yang sudah sangat berpengalaman di bidang digital marketing dan personal branding. Yuk kita sambut, selamat datang Ibu Ani. Udah. Hai Ibu. Selamat datang Ibu. Oke. Gimana? Selamat datang Ibu Ani. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke sini. Iya Bu, seneng banget bisa ngobrol langsung sama Ibu tentang personal branding ini. Senang sekali bisa membantu. Ya, terima kasih Bu. Nah, kita langsung masuk ke sesi pertanyaan ya Bu. Boleh. Nah, jadi kita kan membahas tentang digital marketing. Nah, saya penasaran nih gimana latar belakang Ibu sampai bisa tertarik untuk membangun personal branding sejak dini khususnya di media sosial. Iya Bu, pasti ada cerita menarik di baliknya. Apakah ada momen tertentu atau insight yang membuat Ibu sadar pentingnya hal ini? Oke. Untuk personal branding ya. Personal branding ini sebenarnya tidak hanya untuk kalangan tertentu saja. Selama ini kan personal branding itu hanya diasosiasikan untuk tokoh atau orang-orang terkenal gitu kan. Nah, sebenarnya mau pekerja apapun ya, pekerja yang semacam teller bank aja harus punya personal branding. Apalagi untuk teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa harus punya personal branding. Nah, kalau ditanya saya ada kesan kenapa latar belakangnya saya mau membangun personal branding diri saya. Awalnya saya terjun di dunia blogging. Saya blogger kan ya. Saya itu suka menulis artikel di dalam platform blog ya. Tapi sekarang udah nggak begitu ngetop ya blog, tetapi masih banyak manfaatnya itu blog. Nah, ketika saya menulis artikel-artikel di dalam blog itu, tentunya ada karya artikel itu. Nah, ketika artikel dibuat banyak, sebanyak apapun yang karya yang kita miliki, kalau kita tidak mau tampil dan kita tidak mau memasarkan diri kita sendiri, itu namanya melalui personal branding kan. Nah, itulah awalnya saya merasa penting bahwa personal branding itu wajib dimiliki oleh siapapun. Dari situ akhirnya saya mulai untuk membangun personal branding dengan mengkonsistenkan postingan-postingan artikel saya lebih mengerucut, karena yang namanya personal branding itu harus ada identitas dan keunikan tersendiri. Makanya dari artikel yang saya buat di blog, saya kerucutkan ke pemberdayaan perempuan. Nah, dari situlah mulai menjalin banyak networking dengan berbagai pihak yang ada concern ke pemberdayaan perempuan. Akhirnya dari situ mulailah sedikit-sedikit terbangun personal brandingnya. Akhirnya
dikonsistenkan dari situ. Itu awalnya. Cukup menarik ya Bu. Iya. Nah, kan dari pengalaman Ibu sekarang, boleh nggak sih Bu ceritain lagi gimana cara untuk membangun personal branding hingga bisa dikenal sebagai praktisi digital marketing, terus bisa dikenal oleh orang-orang lah Bu, Iya. sebagai digital marketing profesional. Inspirasi banget, kayak kita juga harus lakukan mulai dari sekarang ya. Iya, betul. Tipsnya ya. Iya. Tipsnya ini untuk para mahasiswa ya. Iya, Bukan tipsnya untuk para mahasiswa, tetapi bukan untuk umum, tapi untuk umum juga bisa ya, ada korelasinya. Kalau untuk mahasiswa sebaiknya bisa mulai tampil ya, mulai berani tampil sederhana di dalam media sosial. Sekarang kan banyak yang mahasiswa itu kan kebanyakan Gen Z ya. Iya. Nah, banyak yang media sosialnya dikunci ya. Iya. Iya sih. Saya Iya, seolah-olah media sosial itu hanya untuk stalking ya kan, Iya. hanya untuk apa Nge-upload gitu. reels aja. Iya. Nah, sebenarnya media sosial harus dimanfaatkan ketika sudah membuat akun, artinya kan itu untuk tampil. Jangan dikunci, yang pertama ya. Yang kedua harus ada postingannya. Masa ada yang punya Instagram Gen Z tetapi postingannya nol, nggak ada sama sekali, udah postingannya nol dikunci pula ya. Gimana mau membangun personal branding ya kan? Tapi itu pasti ada latar belakangnya pasti ya. Ya kalau latar belakangnya pasti karena takut dijudge sama temannya, atau kurang percaya diri. iya, takut dijudge. Yang kedua takut diolok-olok karyanya. Yang ketiga ada pembulian seperti itu ya. Itu mungkin latar belakangnya. Tapi kalau misalnya lingkaran yang seperti itu diteruskan, akan menularnya seperti itu ke teman-temannya. Makanya dari itu teman-teman mahasiswa dimanapun berada harus mulai berani tampil dan menginspirasi banyak orang melalui media sosial. Justru bagi orang introvert itu media sosial sangat membantu. Tanpa harus ketemu orangnya, tetapi bisa tampil dengan percaya diri dan memberikan nilai atau values ya. Values, kemampuan, skills atau apapun itu yang bisa dibagikan ke orang-orang. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah tidak harus membangun personal branding itu dari hal-hal yang besar dulu. Tidak harus menjadi perfect dulu. Ya, jangan sampai aku belum siap, aku belum merasa ahli, aku belum merasa bisa. Aku masih bisa setengah-setengah, aku masih bisa sedikit gitu. Tidak apa-apa, namanya juga kan mahasiswa ya kan. Namanya juga mahasiswa. Jadi seorang mahasiswa untuk membranding diri bisa memulai dengan nge-share apapun proses belajar yang sedang dilalui saat ini, apa yang sedang dikerjakan saat ini. Misalnya teman-teman sekarang sedang membuat project podcast, ini pun bisa dijadikan sebagai bahan untuk menginspirasi orang-orang di luar bagaimana prosesnya. Dari tadi kan saya perhatikan dari awal bikin rundown, bikin jumpalitan segala macamnya, itu kan bisa jadi satu inspirasi juga. Karena kalau misalnya teman-teman memberikan apa ya, sikap, cara tadi kan problem solving kayak gimana, apapun itu bisa jadi sumber cerita, storytelling. Ya. Nah, kalau misalnya tidak di-share, orang lain mana tahu kalau teman-teman ini punya resilience, punya problem solving, punya cara bersikap ketika menemui masalah, cara melobi orang dan lain-lain. Kalau itu di-share, nanti kalau misalnya ada network gitu ya, misalnya HRD atau misalnya dosen yang melihat, oh dia lagi berproses, oh dia ternyata mampu untuk mengerjakan hal-hal yang sangat ada soft skills-nya seperti itu. Jadi dari hal-hal terkecil dulu deh, dari proses belajar itu bisa diangkat.
Tapi kalau susah buat hilang percaya diri tuh bagaimana sih, Bu? buat percaya dirinya buat itu meningkatkan rasa Iya. percaya diri ya. Meningkatkan rasa percaya diri biasanya harus didukung oleh diri sendiri kita juga. Kalau misalnya kita tidak ingin direndahkan oleh orang lain, kita jangan mengizinkan diri kita direndahkan orang lain. Caranya adalah kalau kita merasa apa yang kita bagikan ini adalah untuk kebaikan banyak orang, dan apa yang kita bagikan ini adalah pasti ada manfaatnya, jangan ragu untuk berbagi. Kalaupun ada yang tidak suka, kalaupun ada yang nyinyir ya, itu jangan kita ambil pusing, karena berarti masalah bukan ada di kita, masalah ada di mereka. Nah, kalau misalnya kita tidak sampaikan suatu kebaikan di dalam media sosial, nanti tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul kebaikan dari teman-teman gitu. Tidak akan muncul juga ide-ide kreatif dari teman-teman yang bisa menginspirasi orang lain gitu. Baik. Selanjutnya, jadi kan Ibu udah jelasin kalau kita tuh harus menonjolkan lah Iya, ya percaya iya, diri kita. iya. Nah, Iya. dari kan tapi kan bukan tentang percaya diri aja nih yang harus ditonjolkan. Kira-kira aspek apa aja sih lagi yang harus kita tonjolkan supaya personal branding kita tuh lebih bagus? Iya. Nah, dari itu komponen personal branding kan bukan hanya kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri itu adalah sebagai salah satu amunisi. Tapi yang paling penting adalah ketika kita membangun branding diri, yang pertama adalah harus ada values atau nilai dari diri kita. Nah, caranya untuk mendapatkan nilai dari diri kita masing-masing, kita harus tahu dulu potensi dari diri kita. Kita bisa apa? Lalu apa yang ingin kita sampaikan ke orang lain dan mau dibawa kemana. Kita harus tahu dulu, kita mau membranding diri itu tujuannya untuk apa dulu nih gitu. Jangan sampai tiba-tiba membranding diri gitu, tetapi tidak ada arah tujuan dan tidak ada goalsnya gitu. Jadi harus ditentukan dulu, ini membranding untuk apa. Oh, saya membranding karena saya punya nilai, saya punya kemampuan. Misalnya ya, misalnya Kak Maura ini punya kemampuan, ini contoh aja ya, contoh aja. punya kemampuan untuk sustainability misalnya ya. Jadi suka daur ulang sampah atau suka membersihkan lingkungan atau tanam pohon gitu. Nah, itu bisa menjadi satu nilai. Jadi ketika beraktivitas sekecil apapun, ketika memilah sampah di rumah atau apapun, itu bisa diposting. Jadikan storytelling. Jadi storytellingnya itu seperti cerita asik aja gitu, asik ya. Jadi jangan sampai bahasanya formal gitu ya. Terlalu EYD atau apa, enggak harus. Kalau personal branding itu harus jadi diri kita sendiri. Jadi yang patut digarisbawahi adalah bukan pencitraan, tetapi kita memang mengeluarkan sesuatu pada saat kita berproses. Itu lebih banyak dihargai oleh orang lain. Kalau kita ya karena value-nya betul, dapet. iya. Kan kemarin saya melihat ada di timeline gitu ya, ada anak muda mahasiswa, dia punya kosan itu sempit banget ya, berapa ya, 2x4 mungkin ya, 2x4 meter, tapi dia bisa disulap kalau malam jadi kamar, siang jadi kantor dia. Nah, dia setiap hari ngonten seperti itu, diperlihatkan. Jadi tanpa malu aja dengan keterbatasannya, justru itu menjadi nilai dia. Nah, dia menjadikan kantor dengan setiap pagi diakut dulu itu kasurnya keluar, lalu dikasih meja, lalu ada stafnya satu orang, mungkin temennya gitu ya. Nah, dia punya kemampuan untuk desain. Nah, dari desain itu dia membuat ini apa ya, sebuah konten gitu. Apa namanya nih, casing ya, desain casing. Jadi dia membuat desain, terus di situ dicetak,
membeli casing yang mentahan terus dikirim ke pemesan-pemesannya, itu adalah sebuah values. Jadi itu memang belum besar, dia belum menjadi pengusaha, tetapi apa yang dia lakukan itu adalah sebuah proses pembelajaran dan sebuah proses kemandirian yang sangat bagus untuk menginspirasi banyak mahasiswa lainnya gitu. Keren. Iya, Menarik itu banget. adalah salah satu proses personal branding yang bisa menjadi inspirasi ya. Iya, inspirasi banget sih itu. Soalnya Iya. dia dari hal kecil, Iya, dari betul. kosan kecil Iya. aja dia bisa bikin Iya. konten, terus dia dapet value, Betul, dia bisa nunjukin ke iya. orang. Iya, jadi bisa meringankan. Tapi kalau untuk orang yang bilang diri dia itu susah untuk konsisten itu bagaimana ya Bu? Kayak Nah, ngerasa diri dia tuh iya. kan Gen Z banyak yang bilang kalau misalkan susah banget sih nih harus konsisten dalam menjalani pekerjaan, kayak selalu Iya. udah menyerah duluan walaupun belum mulai Oh gitu. iya, iya saya memahami itu dan saya juga tidak mau ngejudge untuk Gen Z ya. Untuk Gen Z itu karena sekarang itu eranya media sosial dan eranya banyak sekali opportunity. Mungkin Gen Z ini merasa banyak pilihan, ya kan? Banyak pilihan mungkin dengan Kadang bingung gitu ya. Iya pasti labil, masih labil. betul perasaan. betul. Jadi ketika merasa ini nggak nyaman, saya pengen cepet-cepet pindah ke itu. Resign, Padahal ini gitu. Padahal di setiap sektor, di setiap apapun pasti akan ada nggak enaknya, Iya. gitu ya. Nah, untuk menjaga konsistensi ini harus memperkuat komitmen dulu nih. Komitmennya dulu yang harus dikuatin gitu. Nah, jadi alasannya bukan karena dia ini kesulitan atau susah fokus atau apa dan menyalahkan eksternal, tapi dia harus kembali ke internalnya dulu. Tujuannya aku ngerjain ini buat apa sih gitu kan. Terus kalau misalnya enggak dalam jangka panjang, mau apa, mau loncat-loncat terus gitu kan. Kalau loncat-loncat terus nanti kan loyalitasnya juga tidak akan terbangun. Untuk personal brandingnya juga kurang terbentuk karena kan jadi random. Iya. Jadi melakukan random, sekarang A, besok B, besok C, jadi akan gak jelas gitu apakah dia, mungkin seperti ini ya contohnya. Sekarang dia bekerja di perusahaan A atau misalnya sambil kuliah, terus besoknya lagi ternyata belum lama gitu ya, belum lama udah pindah lagi ke perusahaan B dengan skill yang berbeda. Iya. Artinya orang-orang akan bingung, dia ini sebenarnya bisanya apa sih gitu kan, DKV kah, akuntansi kah, atau apa gitu ya. Tapi kalau misalnya dia fokus dengan satu aja, pastinya orang-orang akan selalu mudah mengingat dia bisanya apa. Misalnya, oh Maura yang suka bikin kue itu ya gitu. Nah itu baru Iya. itu mudah diingat gitu brandingnya. Iya. Apa platform media sosial yang menurut Ibu paling efektif untuk mahasiswa membangun personal branding? Apa alasan dibalik pilihan tersebut? Oke, kalau untuk mahasiswa saya sarankan IG sama TikTok ya, tetapi yang paling utamanya adalah Instagram. Karena kenapa Instagram? Karena kalau TikTok itu untuk Gen X dan ke atasnya jarang ya main TikTok Iya. kan. Adapun yang Gen X ke atas main TikTok kan cuman untuk yang entertainment aja ya, bukan untuk yang nyari rekanan kerja atau nyari potensial partner atau apa. Tapi kalau di Instagram, di situ pasti ada partner B2B yang sedang mencari talent. Itu Iya. pasti ada ya, seperti Iya. HRD, dosen, atau misalnya pimpinan suatu perusahaan atau apapun itu gitu. Banyak banget potensial yang bisa diraih untuk networking di Instagram. Nah di Instagram pun kan sekarang tidak kuno-kuno banget kan ya. Iya, Ada udah. Instagram Reels ya, ada Udah threads, makin update iya, sekarang, ada story. apapun. Nah itu bisa dikombinasikan. Bahkan saya sebagai blogger juga masih sangat terbantu ya dengan Instagram, karena di Instagram Story juga ada stiker link. Nah kalau teman-teman juga bisa nulis artikel atau misalnya mau melampirkan apapun, bisa di stiker link itu di Instagram Story gitu. Saya rasa Instagram lebih efektif.
efektif. Iya. Kalau Iya. TikTok kurang apa Tapi ya? Gen Z sekarang makanya TikTok gitu Iya, Ibu. tidak salah untuk TikTok. Untuk TikTok juga untuk nge-branding cepet kan. Iya, Nah, cepat-cepat naiknya, ja- dikit-dikit viral. iya, saran saya untuk TikTok ini kan ada segmen ya, ada beberapa segmen, ada edukasi juga Iya, kan. Ya, edukasi banyak. saya sarankan timeline-nya itu sama apa ya, algoritmanya coba diarahkan ke yang edukasi atau misalnya apapun itu yang sesuai dengan minat teman-teman Iya. sendiri gitu. Jadi di algoritmanya jangan ke Ya, yang itu gitu ya, Iya. harus yang jelas Iya. gitu. Kalau TikTok juga itu sangat membantu sih menurut saya. Cuma kalau di Instagram kalau kita mau apa ya, targetnya kita adalah untuk Personal brand. cari muka, bukan cari muka ya, untuk menarik perhatian siapa yang akan Tujuan membawa kita, kita, iya, yang mau mengajak kita kerjasama, yang mau memberikan kita kerjaan, Iya, gitu. banyak sih. Itu di Instagram Iya, sih. lebih Instagram Iya. lebih emang lebih Iya. cocok sih Instagram itu. Nah, kalau selanjutnya nih Bu, Iya. kan kalau kita kan misalkan bikin personal branding seperti kayak video TikTok atau Reels, terus kan kita kadang ada kalimat dari netizen ya, cuman konten. Iya, banyak gitu yang ngejudge kayak Iya, gitu. padahal Apalagi kita lagi netizen-netizen personal Indonesia. branding, Iya. tapi ternyata dibilang cuman konten, ini cuman Banyak konten. dukungan yang Contohnya gimana? Boleh tahu nggak? Kayak misalkan kita kayak nanam pohon lah gitu, dibilang di videoin, padahal kita kan emang niatnya personal branding, Iya, ternyata iya, cuman iya, dibilang cuman konten Iya. sama netizen. Iya. Nah, gimana sih cara ngehindarin hal-hal kayak gitu? Oke, Padahal kita kan iya. tujuannya baik. Ya, inilah salah satu hambatan yang biasanya dihadapin sama Gen Z ya, seperti ini. Seperti ini kan. langsung nyerah duluan habis dijudge Iya, kayak gitu. habis gitu kena mental Iya, ya, langsung nggak Kena mau mental, langsung kena mental. kayak mau menggali lubang. Nah, menurut saya kalau misalnya teman-teman udah komitmen nih mau membangun branding gitu ya, kalau ada komen-komen selentingan seperti itu sebaiknya diabaikan aja. Jadi jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang akan mematahkan semangat teman-teman. Jadi itu kan udah niat baik banget. Itu adalah sebuah niat baik, jangan sampai diruntuhkan atau dirusak gara-gara komentar seperti itu. Jadi harus langsung aja go strike aja, pokoknya dihajar aja, bodoh amat gitu ya. Tetap nanam pohon, tetap ngonten, tetap apa, nanti dia capek sendiri. Nah, selain dia capek sendiri, ketika kita konsisten, kita Pasti bakal akan ada mulai dukungan. ada yang melirik. Iya, dukungan. Iya, betul, Benar, setuju. iya Iya. sih. Dukungan juga kan dari berbagai arah Iya. kan nantinya. Cepat berubahnya sih netizen. Iya. Mendingan fokus ke Apa karya. tujuan? Betul. Tujuannya. Iya, fokus ke tujuan, fokus ke karya, dan fokus ke niat baik diri sendiri gitu. Jangan sampai dipatahkan oleh komentar yang tidak penting seperti itu. Iya. Netizen zaman sekarang kan nggak bisa banget diatur, apa-apa seenaknya aja sendiri. Kayak hidup diatur sama netizen. Nah, Boleh ceritain sedikit perjalanan ibu, kayak bagaimana ibu bisa menjadi seperti sekarang, kayak apa ya, perjalanan ibu kayak sering datang ke acara-acara apa sih? buat narasumber Iya. gitu, ngisi atau Ngisi acara. jadi apa tuh yang perempuan organisasinya? Perempuan Apa itu? Perempuan organisasi organisasi komunitas, membuat komunitas. Iya, Ya, komunitas. saya memang ada beberapa komunitas, ada komunitas blogger namanya komunitas blogger ISB dan komunitas perempuan Female Digest. Ya. Nah, itu awal terbentuknya di tahun 2016, yaitu dari networking, dari kegiatan blogging juga sih sebenarnya. Jadi kalau perjalanan saya itu awalnya memang pekerja kantoran biasa ya. Saya juga dulu pernah kuliah akuntansi juga tahun 90-an. Tetapi saya bekerja kantoran itu hanya sampai awal 2013. Nah, kalau menulis blog itu dari tahun 2008. Nah,
saya menulis blog masih berbarengan dengan bekerja kantor. Nah, 2013 saya resign dari kantor. 2013 awal sampai sekarang saya full time menjadi bukan content creator ya, content writer ya, sebagai blogger. Juga saya bekerjanya akhirnya nyemplung ke digital marketing, praktisi komunikasi. Itu Keren karena banget ya. berkat Iya, itu dari ya, blogger. personal branding Iya, ya. keren banget. Jadi saya membangun personal branding dari blogging, dari kegiatan blog. Karena dari kegiatan blog itu saya belajar banyak hal. Selain menulis juga ada proses networking, ada proses berinteraksi dengan agensi, dengan brand, dengan institusi dan berbagai macam lini lainnya gitu, karena mereka juga kan sering kerjasama dengan blogger. Nah, dari kerjasama itulah mulai terbangun kepercayaan karena ngelihat dari karya ya, dari karya artikel saya yang saya buat. Nah, dari karya artikel itu mereka perlahan-lahan memberikan kepercayaan untuk memberikan pekerjaan untuk mengisi talk show, mengisi workshop seperti itu. Iya. Workshop menulis awalnya Iya, ya. Dari workshop menulis akhirnya saya meningkat ke corporate. Biasanya untuk umum, untuk kampus, untuk sekolahan. Meningkat ke corporate. Ternyata corporate yang menggandeng saya juga untuk mengisi pelatihan untuk karyawan-karyawannya Keren banget. gitu. Nah, itu karena personal branding ya. Karena saya Konsisten apa-apa sekali. selalu saya posting di Instagram itu sebagai portofolio online. Portofolio online, CV online. Jadi orang-orang tidak tanpa harus meminta CV saya, Iya, udah mereka lihat sudah dari tahu, ya langsung minta kerjasama gitu. Biasanya dari DM minta kontak, Iya. langsung minta kerjasama. Iya. Makanya teman-teman jangan dikunci Jangan untuk dikunci. Instagramnya ya, karena Instagram itu buat jualan diri kita, Iya. bukan diri kitanya aja, tapi karyanya maksudnya ya. Jualan karya kita itu melalui media sosial seperti itu. Nah, tapi jangan lupa ya, ketika kita ada peningkatan personal branding, branding kita sudah meningkat, sudah berhasil, jangan lupa untuk meningkatkan kapasitas. Kapasitasnya apa coba? Ya, Maksudnya? saat itu saya hanya memiliki basic pendidikan akuntansi kan, nggak nyambung kan akuntansi ke Blogger. ke praktisi komunikasi. Akhirnya saya kuliah lagi S1 untuk ilmu komunikasi. Untuk apa? Supaya ada trust ya ke pemberi kerja, ke masyarakat. Karena saya udah banyak terjun memberikan memberikan ilmu atau misalnya sharing apapun itu kan harus ada dasar ilmunya. Nah, untuk memperkuat kualifikasi itu saya kuliah lagi ilmu komunikasi. Tapi nggak usah kuliah lagi kalau misalnya untuk teman-teman semuanya yang di luaran ya, kalau misalnya mau meningkatkan kapasitas, itu sekarang kan banyak kursus singkat ya. Banyak kursus singkat, banyak juga tutorial online di YouTube atau apapun bisa dipelajari sendiri sebenarnya. Di era sekarang apapun bisa didapatkan dengan mudah. Iya, mudah sekali. Iya. Ngomongnya tinggal searching aja. Iya. Ketemu. Bener. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, Maura. Untuk pertanyaan terakhir mungkin apa sih bisa pesan yang bisa Ibu sampaikan untuk mahasiswa Indonesia lah yang tentang pemanfaatan media sosial ini? Kan kita nggak boleh asal privasi aja itu media sosial. Iya. Nah, gimana sih supaya bisa kasih pesan supaya kita bisa lebih terpacu, supaya bisa Oke. personal brandingnya? Iya. Buat teman-teman mahasiswa semuanya, banyak sekali potensi ya yang bisa dilakukan untuk membangun personal branding. Yang pertama adalah berani dulu untuk tampil ya. Beranilah dulu untuk tampil.
dari forum-forum kecil aja, misalnya ada simposium, ada seminar, atau misalnya ada acara-acara kecil. Jadi jangan sampai ketika ada pembagian tugas saling tunjuk-tunjukkan. Kamu aja. Nah, kayak gitu ya. Yang penting harus oh ya saya mau. Nah, itu sudah suatu mental yang bagus ya. Terus yang kedua adalah membangun values tadi ya. Bagaimana supaya kita punya nilai atau value? Yang pertama adalah kita harus meningkatkan kapasitas kemampuan kita. Misalnya bisa desain kah, bisa masak kah, atau misalnya punya leadership juga sebuah nilai ya. Iya, nilai. Misalnya seperti kakak siapa namanya yang di depan ini? Kakak Azura. Iya, Kakak Azura juga kan sebagai leader gitu ya. Nah, pastinya mempunyai leadership yang bagus. Nah, itu pun udah merupakan suatu nilai. Kak Azura mungkin nanti bisa di medsosnya berbagi portofolio memimpin satu tim ini kayak gimana gitu ya. Jadi values itu banyak banget yang bisa dikembangkan dan bisa kita manfaatkan sebagai storytelling di media sosial. Ya, sekecil kemampuan misalnya ya kita mampu menghandle emosi itu pun merupakan satu nilai. Karena sekarang di berbagai perusahaan banyak banget perusahaan yang bos-bosnya itu membutuhkan orang-orang yang mampu mengelola emosi, yang punya soft skills. Makanya untuk kemampuan-kemampuan dasar seperti ini tidak apa-apa diceritakan gitu, bukannya sedang menggalau di media sosial, tetapi kita sedang mengafirmasikan sesuatu atau apapun. Kalau misalnya ada yang cie-cie atau apa gitu, mendingan ya tanggapi aja dengan santai ya, jawab aja dengan cie-cie lagi atau apa gitu. Jadi yang penting hal-hal seperti itu jangan sampai kelelep, karena saya yakin potensi mahasiswa sekarang itu cerdas-cerdas, banyak sekali peluang yang bisa digali, dan banyak sekali pendukung-pendukung yang bisa memberikan skill itu cepat naik gitu ya. Seperti itu. Terus yang terakhir adalah jangan lupa untuk berkolaborasi ya. Jangan sampai kita merasa diri kita benar sendiri, atau misalnya merasa diri kita hebat sendiri, tetapi kita pun jangan lupa kita pun memerlukan kolaborasi dengan pihak lain. Itu adalah tip personal branding dari saya. Pesan yang sangat powerful ya, Bu. Iya, inspirasi banget bagi kita mahasiswa buat membangun personal branding mulai saat ini. Semoga kita bisa apply apa yang Ibu sampaikan hari ini. Betul, karena kan untuk seorang mahasiswa dia pun harus mempunyai rekognisi kan. Mahasiswa harus mempunyai rekognisi karena nanti mahasiswa itu banyak sekali celah yang bisa diambil. Yang pertama adalah bisa magang ya, yang kedua ya magangnya di tempat yang didambakan gitu ya, yang benar-benar diinginkan. Tapi susah kalau misalnya kita nggak punya orang dalamnya gitu. Nah, banyak orang yang kayak makanya gitu. dengan personal branding kita bisa menembus batas orang dalam itu. Benar. Iya. Karena kalau udah atasan bersabda ya, misalnya atasan itu kan udah ngincer teman-teman nih. Saya suka nih anak ini gini gitu kan. Tolong HRD rekrut dia. Nah, seperti itu. Iya sih. Itulah pentingnya personal branding. Ya. Banyak banget insight dan tips praktis yang bisa langsung kita aplikasikan ya. Benar banget. Terima kasih Ibu untuk pesan-pesan dan inspirasinya untuk kita semua. Sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi dalam acara-acara edukatif seperti ini. Amin. Nah, jadi inti dari podcast ini jangan nunggu sempurna, tetapi langsung kerjakan dan konsisten. Sekian dari orang-orangan marketing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat. Yeay.